Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu lagi pada hari ini dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kalian semua tetap semangat, aktif, dan rajin dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita pada hari ini akan membahas tentang tata cara dan manfaat dari melaksanakan sholat sunnah. Baiklah, silakan simakkan videonya ya. Tata cara sholat sunnah berjamaah. 1. Sholat Idul Fitri. Imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat. Pada rakaat pertama, sesudah membaca doa iftitah, bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran, namun diutamakan surah Kaf atau surah Al-A'la. Pada rakaat kedua, setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pilihan. Kemudian sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Yang kedua, tata cara sholat kusuf atau gerhana matahari. Berniat untuk sholat kusuf setelah takbiratul ihram dan selesai membaca doa iftitah, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah-surah yang panjang. Rukuk yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Iktidal dengan mengucapkan Syami Allahu liman hamidah, tangan kembali bersedekap di dada. Membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah Al-Quran yang lain. Kembali melakukan rukuk yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. Iktidal dengan mengucapkan Syami Allahu liman hamidah. Sujud seperti biasa, tetapi sujudnya agak dipanjangkan dibandingkan dengan salat pada umumnya. Kemudian duduk di antara dua sujud seperti biasa. Sujud yang kedua agak dipanjangkan. Bangkit menuju rakaat yang kedua, kemudian melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. Kemudian pada sujud yang terakhir, rakaat yang kedua dilanjutkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholat ditutup dengan salam. Tata cara sholat khusuf atau gerhana bulan sama saja seperti tata cara sholat kusuf atau gerhana matahari yang tadi sudah dibacakan ya. Yang selanjutnya yaitu tata cara sholat istisqa atau memohon hujan, yaitu setelah semua bersiap untuk sholat, muazin tidak perlu mengumandangkan azan atau iqamah. Yang kedua, sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah-surah yang panjang. Yang ketiga yaitu setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Baiklah, yang kedua yaitu tata cara sholat sunnah munfarid. 1. Sholat rawatib. Tata caranya, niat menurut waktunya, dikerjakan tidak didahului dengan azan dan iqamah, dilaksanakan secara sendirian atau munfarid. Bila lebih dari 2 rakaat, gunakan 1 salam setiap 2 rakaat. Membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan seperti pada saat melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. Sholat dikerjakan dengan posisi berdiri. Jika tidak mampu, boleh dengan duduk, dan jika masih tidak mampu, boleh berbaring. Sebaiknya berpindah sedikit dari tempat sholat fardu tetapi tetap menghadap kiblat. Tata cara sholat tahiyatul masjid. Berniat sholat tahiyatul masjid. Setelah berniat dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan seterusnya sampai salam.
Tata cara sholat istikharah: bangun pada waktu pertengahan malam dan berwudu. Melaksanakan sholat istikharah dengan diawali niat. Niat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Kafirun. Bacaan surah Al-Kafirun boleh lebih dari 1 kali, yakni 3, 7, atau 10 kali. Setelah sholat 2 rakaat, dilanjutkan dengan membaca doa istikharah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tata cara sholat sunnah berjamaah atau munfarid. 1. Sholat tarawih. Sholat tarawih dapat dilaksanakan 8, 20, atau 36 rakaat. Kita tinggal memilih jumlah rakaat mana yang mau untuk dilaksanakan. Yang kedua, tata cara sholat witir. Sholat witir dilaksanakan dengan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 rakaat. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Adapun waktu sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Tata cara sholat duha. Sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak atau sekitar pukul 7 hingga menjelang sholat zuhur. Kita dapat melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Tata caranya tidak sulit, sama dengan cara melaksanakan sholat pada umumnya. Sholat tahajud. Tata caranya dilaksanakan pada waktu setelah sholat isya sampai dengan fajar sidik atau menjelang waktu subuh dan setelah tidur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak dibatasi. Dilaksanakan sendirian atau berjamaah. Lebih utama setiap 2 rakaat salam. Apabila dilaksanakan 4 rakaat, jangan ada tasyahud awal. Sholat tasbih. Jika dilaksanakan di malam hari, jumlah rakaatnya ada 4 dengan 2 kali salam. Jika dilaksanakan di siang hari, jumlah rakaatnya ada 4 dan sekali salam. Setelah membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek, membaca tasbih 5 kali. Ketika ruku, membaca tasbih 10 kali. Ketika bangun dari ruku, setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud pertama, setelah membaca doa sujud, membaca tasbih 10 kali. Ketika duduk di antara 2 sujud, setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud kedua, setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Ketika akan berdiri untuk rakaat yang kedua, duduk dulu atau duduk istirahat, membaca tasbih 10 kali. Nah, itulah tata cara sholat sunnah. Ada 3, yaitu tata cara sholat sunnah berjamaah dan tata cara sholat sunnah munfarid dan tata cara sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Kita masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu manfaat sholat sunnah. Jika kita melaksanakan sholat sunnah ini, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama itu, doanya akan dikabulkan, orang tersebut akan diangkat derajatnya, akan dihapus dosanya, akan masuk surga. Yang selanjutnya, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menambah kesempurnaan sholat fardu. Dan yang terakhir yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. Baiklah, inilah penjelasan kita pada hari ini. Jika anak-anak semuanya belum paham, silakan bertanya, silakan sampaikan jika ada yang belum bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.